Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Osteoporosis identik dengan usia lanjut, namun faktanya proses pengeroposan tulang dapat dimulai jauh lebih awal bahkan saat seorang masih berusia produktif. Nah, kurangnya aktivitas fisik, rendahnya asupan kalsium dan vitamin D, hingga gaya hidup modern menjadi faktor yang dapat mempercepat penurunan kualitas tulang. Lalu bagaimana cara supaya menjaga kesehatan tulang sejak dini terjadi agar terhindar dari osteoporosis di masa depan? Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dokter spesialis ortopedi, konsultan panggul lutut, Eka Hospital MT Haryono, Dr. Angga Ditya Putra. Dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia. Sama-sama. Kita kedatangan dokter spesialis ortopedi, apalagi ini panggul lutut. Betul, begitu panggul ya? dan lutut. Betul Nah itu, sekali. kita langsung banyak pertanyaan. Tapi kita mulai dari tadi yang menjadi concern adalah osteoporosis. Kita kenalnya adalah itu tulang yang keropos gitu ya. Yes. Tapi apakah memang osteoporosis ini apa sebenarnya maknanya? Jadi gini, memang prinsipnya adalah pengeroposan tulang. Tulang kita itu kan ibaratnya pilar ya, untuk kita bergerak, untuk bisa segala berdiri macam. dengan Benar. ya. Artinya ada structural integrity. Nah, osteoporosis itulah yang membuat si struktural integrity itu mulai berkurang tuh. Jadi ibarat dinding tuh mungkin udah mulai juga keropos juga. Nah, memang struktural integrity itu berkaitan erat sama banyak hal ya. Mungkin nanti kita bahas satu-satu, tapi kalau ditanya apa sih osteoporosis, ya jawabannya tulang kita yang mulai mengeropos. Kekuatannya nih yang jadi, karena kekuatan itulah yang menjadi semacam apa ya, inti dari kenapa tulang itu ada di badan kita. Karena sebagai structural support. Nah, ini dari sini akarnya dan juga cabang permasalahannya banyak banget nih. Nah, itu memang kadang-kadang berkaitan dengan sehari-hari, kadang-kadang berkaitan dengan olahraga, kadang-kadang berkaitan juga dengan hal-hal lainnya yang mengganggu kualitas hidup seseorang. Iya, artinya ini tulangnya bagian dalam, bagian luar, atau semua bagian gitu ya? Kalau secara anatomi sebenarnya bagiannya bagian dalam, ya bagian dalam. Nah, di dalamnya itu kan ada tebal tulangnya, ada bagian tulang juga yang berupa sumsum tulang dan segala macam. Tapi ini yang lebih ke arah inner structural supportnya. Jadi kayak ketebalannya itu loh, dia mulai berkurang. Nah, susahnya adalah tulang kita itu bentuknya, fungsinya, dan posisinya itu di tiap tubuh beda-beda tuh. Iya. Sehingga kalau di mana dia terjadi si pengeroposan itu, problemnya bisa beda nanti. Oke. Gitu, makanya kadang-kadang orang, ini saya kenapa ya? Ini saya kenapa ya? Kok kayak begini gitu. Padahal mungkin akarnya kalau ditarik jauh tuh ya si osteoporosis ini juga. Yang paling sering? Yang paling sering adalah bagian-bagian yang menopang. Kan kita tadi bicara soal support ya. Artinya topangan pertama itu paling berat di tulang belakang. Tulang belakang kita, betul tulang punggung kita, area panggul, ya, lutut sama ankle. Karena kan dia kayak meja ini kan ada supporting, nah itu tuh untuk kaki. Tuh. Kayak istilah ya, tulang punggung itu yang paling berat ya untuk menopang segalanya, apalagi tulang punggung keluarga. Terus sekali, jadi makanya kalau dilakukan pemeriksaan osteoporosis, sebenarnya itu kita tidak melakukan pengecekan di setiap tulang. Sama kayak pemilu kemarin kita ngelakuin quick count-nya, sama nih pemeriksaan osteoporosis juga kita lakukan di 3 tempat yang merepresentasi seluruhnya. Keseluruhan ya, panggul, tulang belakang, sama ini pergelangan tangan. Itu yang dicek tuh. Nah, nanti keluar tuh angka-angkanya dan finalnya resultnya apa. Bisa ketahuan kondisi tulangnya seperti apa. Gitu. Jadi sering disebut si osteoporosis ini adalah silent disease gitu ya. Karena misalnya memang orang-orang justru banyak tahu ketika sudah patah tulang, udah terlambat gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya kita mewaspadai jangan ketahuan osteoporosis ini pada saat udah terlambat gitu, Dok? Nah, ini memang tricky nih. Kenapa saya bilang tricky? Badan kita ini memang sudah mempunyai mekanisme yang bagus sebenarnya. Nggak cuma soal tulang, soal yang lain. Jadi kita punya mekanisme untuk bagaimana menjaga tetap sehat, segala macam. Termasuk si tulang keropos itu. Jadi biasanya kalau prosesnya tidak terlalu heboh, badan tuh masih bisa mengimbangi. Dengan mengimbangi, ngurangin di bagian sini, nambel di bagian sini gitu. Tapi kalau sudah lewat dari proses yang bisa di cover sama si badan, muncullah gejalanya ini. Artinya apa? Kalau gejalanya sudah ada,
biasanya prosesnya itu nggak baru tuh artinya. Oke, sementara kita nggak bisa mengetahui prosesnya gimana. Nah, biasanya yang hallmarknya atau yang ciri khas lah ya, itu mulai dari satu yang paling penting adalah sakit. Rasa sakit dulu Di nih. bagian Di bagian langsungnya, tulang itu, dan yaitu berulang. Ya, contohnya tulang punggung, tulang belakang sakit gitu. Tanpa ada kejelasan, artinya kayaknya nggak ada bisa olahraga. kegiatan berat, nggak olahraga, nggak jatuh, nggak apa gitu. Terus yang kedua, karena tulang belakang kita itu semacam batu bata yang ditumpuk ya. Kalau ada komponennya yang mulai berkurang integritinya, dia bisa semacam ambles tuh. Oh, Tapi milimeter ya, bahkan mungkin 0, berapa. Cuman kali 0, dan dikali banyaknya itu bisa membuat seolah-olah kita tuh makin pendek dia. Jadi kalau ada mungkin orang tuanya, neneknya, kakeknya, atau om tantenya, kok aku makin pendek ya? Nah itu bisa jadi tuh gejalanya osteo tadi. osteoporosis tadi gitu. Sampai yang biasanya jadi beban dan jadi apa ya, jadi sesuatu yang heboh adalah nggak lagi ngapa-ngapain, jatuh, patah tulangnya. Patah tulangnya. Tanpa ada traumatic event yang high energy gitu. Bukan jatuh terguling-guling atau apa, ini lagi jalan aja tiba-tiba jatuh. Nah, itu biasanya karena tulangnya sudah saking keroposnya tidak mampu menahan beban badan sendiri tuh. Nah, itu yang kalau sudah sampai ke sana itu artinya mungkin sudah lumayan berat tuh Osteoporosisnya. Oke, berarti kalau misalnya dari awal jangan mengabaikan rasa sakit. Ya, betul. Jangan sampai karena jatuh sedikit saja sudah Satu sedikit sakit atau ada patah sakit-sakitnya, gitu ya. udahlah ini mungkin kurang ini aja. Nah, itu kadang-kadang pengecekan. pengecekan tuh penting. Tapi dokter sebut soal jatuh kemudian patah karena osteoporosis gitu ya. Betul. Gimana cara bedainnya jatuh lalu tulangnya patah karena osteoporosis atau jatuh karena memang cedera berat begitu? Itu perbedaannya bisa dilihat Oke, nggak? itu bisa banget. Jadi biasanya ya biar gampang nih, apakah ada penyebab yang jelas dari jatuhnya tersebut? Artinya clear mechanical high energy trauma. Contoh, ya kemarin jatuh dari tangga, 3 anak tangga, 4 anak tangga, lagi lari ke sandung. Jadi kalau ada penyebab yang jelasnya, mungkin ini adalah jatuhnya memang karena high energy trauma. Tapi kalau dari daily activity yang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba jatuh, ini paling sering lagi bangun tidur, jalan, terus jatuh. Padahal sebenarnya bukan jalan jatuh baru tulangnya patah, tapi biasanya yang terjadi bangun tidur, tulangnya patah, jadi jatuh dia. Oke. Gitu, terbalik. Kalau yang lain kan dia jatuh dulu baru tulangnya patah. Nah, kalau untuk osteoporosis itu kadang-kadang dia namanya fragility fracture. Itu pada saat lagi activity yang terbilang biasa saja, dia patah nggak kuat lagi. Baru jatuhnya itu terjadi. Yang sering dokter tangani ini usianya sekarang yang terjadi osteoporosis jatuh itu usia berapa dok? Apakah memang di usia lansia atau memang? Pasti di usia lansia ya. Itu tidak bisa, maksudnya itu sesuatu yang umum lah ya, sesuatu yang umum. Tapi usia lansia ini pun juga mulai bergeser nih. Ke yang muda juga mulai ada yang kena. Nah ini yang mungkin jadi perlu kita lebih aware ya terhadap osteoporosis ini. Jadi memang nggak bisa tuh usia saya belum 50, belum ini masih aman nih, belum tentu. Karena kenapa? Banyak hal-hal lain, penyakit lain, penyakit metabolik, penyakit lain yang mempercepat proses pengeroposan ini. Karena kan memang pengeroposan ini sama kayak usia kita ini kan pasti berjalan nih. Nah memang di satu titik ada yang genetik mempercepat, kurang olahraga mempercepat, penyakit lain mempercepat. Nah ini yang kadang-kadang nggak aware, jadi seolah-olah oke, saya nggak apa-apa nih, tapi ternyata ada sesuatu. Nah maka itu juga memang itu jadi bagian yang mendefinisikan lagi bener-bener silent disease nih. Kadang-kadang memang nggak ketahuan aja, tiba-tiba udah kejadian baru heboh. Tadi dokter sebutkan soal tulang belakang yang kalau misalnya gejalanya ambles gitu kan, itu osteoporosis. Tapi kemudian dokter jelasin juga ada yang tiba-tiba jatuh tulangnya patah karena osteoporosis. Kalau yang tulang-tulang mana aja nih yang rentan patah karena osteoporosis dok? Kalau tulang belakang kan memang kecil-kecil gitu kan? Ya betul, jadi sebenarnya kalau kita mulai dari atas, tulang belakang dulu betul. Tulang belakang bisa langsung patah gitu? Bukan langsung patah, dia lebih ke arah jadi ambles itu. Cuman kan ambles itu juga merubah struktur integritinya kan. Yang sakit juga itu ya? Itu pasti sakit. Dan di antara tulang yang ambles itu, bayangkan kayak ada 2 benda gitu ya. Satu jadi lebih ke bawah,
kan ada sarafnya di situ, ada struktur lain, bisa kejepit, bisa lain. Jadi problemnya bisa banyak bercabang banyak gitu. Terus yang kedua, biasanya di panggul ya, itunya yang buat dari jatuh tuh biasanya yang panggul. Baru yang ketiga itu di tulang-tulang yang lain, persendian, tulang-tulang weight bearing area di area lutut, area ankle, terasa jadi sakit gitu. Tapi kalau yang untuk fragility fracture-nya itu di antara dua itu tuh biasanya tulang belakang atau tulang panggul tuh biasanya. Oke, jadi itu yang paling rentan harus kita jaga, Harus kita jaga. supaya tidak terjadi osteoporosis yang tidak diduga, kemudian itu bisa berakibat Benar, yang cukup benar, fatal. benar. Nah, biar nggak fatal kan tentunya kita harus mencegah ya daripada tadi untuk mengobatinya. Yes, betul Apa sekali. saja yang harus kita lakukan untuk mencegahnya, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di CNN Indonesia Health. Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Angga Ditya Putra. Kita masih bahas soal kesehatan Yes, tulang. betul. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar kesehatan tulang, kita bahas dulu nih mitos dan fakta seputar osteoporosis yang berkembang di masyarakat. Kita bahas satu-satu. Boleh, Jadi kita tahu nih, ini mitos atau fakta sebenarnya, langsung sama ahlinya. Boleh kita lihat. Kita mulai yang pertama, Dok. Di belakang Ya. ini ada mitos atau fakta kira-kira, Dokter Angga. Oke. Wanita menopause pasti mengalami osteoporosis. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya ada tengah-tengahnya ya. Artinya fakta ini fakta betul, karena kan osteoporosis itu penyebab dan faktornya banyak. Nah, salah satunya adalah soal hormon nih. Oke. Nah, secara manusia semua akan osteoporosis sebenarnya itu. Tapi perempuan punya hal yang spesial tidak ada di laki-laki, yaitu menopause ini nih. Nah, menopause ini memberikan efek osteoporosis jadi lebih dulu terjadi daripada laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena ada hormon imbalance dan segala macam. Agak panjang kalau kita mau jelasin di sini. Tapi jadi jawabannya pasti ya betul pasti osteoporosis, cuman bukan karena menopause-nya sebenarnya. Menopause-nya itu mempercepat aja. Faktor yang mempercepat. Yang mempercepat terjadi di perempuan dan juga bisa jadi faktor yang memperburuk juga bisa. Gitu. Jadi perempuan harus ekstra kerja keras supaya tulangnya nggak cepat gitu ya? Salah satunya betul, satu alasan tuh begitu, perempuan memang kayaknya harus mulai lebih dulu untuk menjaga nabung kesehatan nih, untuk tulang. jaga kesehatannya. Oke, ya semangat para perempuan ya. Harus. Kita lanjutkan yang selanjutnya nih, Dokter. Kira-kira Oke. ini mitos atau fakta? Hmm. Nah, minum susu nih katanya cukup mencegah osteoporosis. Nah, ini sih bisa dijelas langsung mitos ya. Ini mitos. Karena Jadi nggak cukup minum susu aja. Kurang nih, susu saja kurang. Karena kan susu memang ada kalsium yang dibutuhkan sebagai building blocks-nya tulang ya. Tapi kita juga harus memperhatikan yang lain-lain. Contohnya adalah olahraga. Pasien harus tetap bergerak ya. Ada activity-nya. Ada yang berbeda di tulang dibandingkan organ yang lain nih. Kita punya yang namanya Wolff's Law. Tulang itu semakin dipakai semakin padat dia. Oke, jadi semakin kita gerak, Yes, semakin gitu-gitu padat. aktif, jadi tulangnya makin kuat. Jadi orang yang mungkin berbaring lama itu tulangnya jadi itu malah kropos, rentan lah gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, vitamin D jangan lupa. Vitamin D ini juga kan nggak datang begitu aja ya. Jadi harus utamanya dari makanan, sama berkaitan juga dengan paparan UV. UV itu juga ada A, ada B, ada C. Yang kita butuhkan tuh UVB ya. Dan UVB itu ada waktunya. Jam 12 siang sama jam 9 beda itu. Pola UV-nya, gelombangnya. Jadi memang paparan UV oke, tapi kalau bisa jangan terlalu siang juga. Pagi-pagi ya. Pagi-pagi jam 8 sampai jam 10 lah. Jadi itu kenapa kita harus aktif pagi-pagi, sekalian dapat mataharinya, dapat olahraganya juga. Kalau kerja juga dapat cuannya. Bagus. Oke, selanjutnya ini mitos atau fakta, Dok? Kira-kira olahraga berat akan memperparah osteoporosis, benar atau enggak? Ini mitos atau fakta? Ini mungkin bisa dibilang agak condong ke fakta ya. Walaupun Ini lebih ke fakta. Lebih ke fakta, walaupun memang phrasingnya itu harus lebih detail lagi. Olahraga berat kan setiap orang definisi berat bisa berbeda-beda nih. Oke. Nah, saya suka menyebutnya adalah olahraga yang di luar kapasitasnya. Kalau olahraga yang di luar kapasitasnya, jadi tiba-tiba beban training terlalu berat, terlalu dalam tanda kutip ambisius ya, atau terlalu semangat, itu juga bisa malah berbalik jadinya.
bukannya memperkuat jadi malah mencederai gitu. Jadi memang ini lebih ke fakta sih. Nah, pesannya adalah olahraga itu harus tepat. Nggak terlalu ringan. Kalau terlalu ringan kan efeknya malah nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat juga. Jadi harus tepat. Nah, tepatnya tiap orang beda-beda. Harus tahu nih, oh saya masih di level ini. Nanti nguatin sedikit, nanti naik level, nguatin lagi naik level. Jadi jangan tiba-tiba FOMO lompat ya. Langsung lompat. Oh, itu bisa bermasalah. Nggak latihan tapi ikut high rocks gitu kan. Nah itu belum ada siap-siap, tiba-tiba high rocks saya itu repot itu. Jadi harus ada step-stepnya. Harus ada Jadi setiap orang beratnya setiap orang juga berbeda-beda gitu ya. Berbeda. Tapi secara generalisir ya pasti yang berlebihan atau berat itu memperparah osteoporosisnya. Udah tahu nih struktural integrity-nya lagi kurang kuat ya. Jangan dihajar dong, bisa patah nanti malah gitu. Oke, baik dok. Ini kita lanjutkan lagi mitos atau fakta nih kira-kira osteoporosis akan menyebabkan tubuh bungkuk. Nah ini fakta nih. Oke, yang tadi tulang belakang tadi ya. Yang tadi tulang belakang. Bahkan nggak cuma bungkuk, tapi bengkok juga bisa. Karena kan seperti yang kita bilang tadi, kalau dia tulang belakang itu tulangnya segmented begini, kalau pas amblesnya ke depan ya bongkok ke depan gitu. Kalau pas ke samping jadi bisa ke samping. Jadi tapi nggak mungkin ke belakang ya? Bisa juga sebenarnya tapi jarang sekali. Ya, jarang sekali. Ada ininya tapi jarang sekali. Jadi biasanya tuh bongkok ke depan sama mungkin agak miring jadinya. Betul. Waduh, bahaya nih. Oke, selanjutnya dan ini yang terakhir ya. Mitos atau fakta setelah dipasang pen atau plat ini tulang akan kembali kuat, bener nggak? Nah ini jawabannya sebenarnya mitos nih. Banyak yang salah paham, pen itu tujuannya adalah mengembalikan posisi. Yang nyembuhin bukan pennya, yang nyembuhin adalah tulangnya sendiri. Pen itu cuma sarananya doang gitu? Iya, pen itu sarananya doang. Makanya badan kita itu tulang tuh selama kita sehat dan segala macam ya, artinya baik-baik saja, pasti nyambung bisa. Makanya banyak praktek-praktek yang tradisional itu tuh dalam tanda kutip tuh semi-semi berhasil karena memang badannya nyambungin tulang. Yang sulit itu adalah nyambung di posisi yang tepat. Itu yang susah. Makanya itu perlu ilmunya. Ya, makanya itulah pen itu diciptakan. Jadi bisa ngembalin posisinya seperfect mungkin, habis itu badannya yang nyembuhin. Gitu. Jadi tulangnya kuat bukan gara-gara pennya, tulangnya kuat dan kembali normal ya gara-gara badannya sendiri. Nah makanya ini juga jadi satu masalah di pasien-pasien yang osteoporosis. Proses pengembalian tulangnya itu nggak kuat lagi. Jadi kadang-kadang habis dipasang pen nggak nyambung-nyambung. Karena dia tadi. Karena dia osteoporosis tadi. Atau habis dipasang pen malah patah lagi bisa. Jadi kalau misalnya orang udah patah karena osteoporosis itu agak susah ya untuk agak susah, agak beda dia treatmentnya. Kapan boleh nginjek, pakai pen seperti apa, obat-obatan yang lain juga kadang-kadang tuh berbeda. Karena kita pengennya adalah memastikan nih orang biasa-biasa aja patah, apalagi yang udah patah nih, tambah kurang lagi kan dia. Nah ini yang jadi concern juga nih dok, kira-kira kalau misalnya dokter tadi sudah menyebutkan untuk yang patah dan juga osteoporosis, jadinya banyak orang yang takut gerak. Kalau misalnya dia udah didiagnosis katanya nih wah dia tulangnya osteoporosis, jadi takut gerak. Ini malah nanti justru memperburuk atau gimana sebenarnya? Betul sekali. Jadi kan jadi bingung ya. Pasti jadi bingung karena kan jadi ada kayak dilema ya pas jadinya. Cuman saya mau mengklirkan lah ya ini, jangan takut bergerak. Jangan takut walaupun bergerak. Kondisinya osteoporosis. Yes, walaupun kondisinya osteoporosis. Tinggal membuat activity levelnya atau pergerakannya itu sesuai. Nah kalau memang concernnya itu cukup tinggi, artinya mungkin baiknya dikonsultasikan. Dok, saya osteoporosis enggak nih? Oh iya nih, ternyata osteoporosis di level sekian, apa saja yang bisa, apa saja yang enggak. Jadi harus tetap ada guidance. Tapi yang udah pasti harga mati adalah jangan berhenti bergerak. Itu semua range group tuh kalau bisa bergerak. Karena bergerak itu ya yang membuat kita semuanya berjalan gitu. Ya, roda-roda dari badan kita tuh semua berjalan, baik dari metabolisme, pernafasan, semuanya kan butuh bergerak. Kalau kita diam itu pasti ada yang disacrifice. Nah kalau di tulang, kalau kita diam, sacrifice-nya itu adalah pengorbanannya adalah kepadatannya. Tapi kira-kira kalau misalnya osteoporosis itu bisa disembuhin nggak sih dok? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Health, kami segera kembali.
masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Angga Ditya Putra. Kita masih bahas soal kesehatan tulang, tentunya berkaitan dengan osteoporosis. Nah, biasanya ini orang-orang masyarakat baru fokus jaga kesehatan tulangnya di usia tua, which is mungkin udah terlambat. Jadi sebenarnya waktu terbaik kita untuk menjaga kesehatan tulang itu dari kapan? Terus kita harus ngapain? Makanannya juga kalau makan harus makan apa gitu, Dok? Iya. Jadi nomor satu adalah timing harus dari sedini mungkin lah. Cuman kan Dari anak-anak? sedininya segimana nih? Nah, Betul. sedininya segimana Paling mudah pada saat masuk dekade 2 ke 3. Jadi umur 20-an, 25-an itu mungkin sudah mulai harus ada Kesadaran. awareness-nya udah tumbuh, kesadaran udah ada sehingga bisa jadi action. Nah, actionnya olahraga sebenarnya. Oke. Saya tahu setiap orang itu pasti punya keminatan ya atau kesukaan terhadap olahraga. Tidak masalah ya, tidak perlu harus olahraga yang hype, tidak perlu harus olahraga. Yang penting pilih satu, lakukan sehingga bisa jadi satu kebiasaan yang baik. Artinya bergerak juga udah Yang termasuk penting bergerak. olahraga Betul. ya? Oh dok, saya cuma bisa jogging. Saya senang bulu tangkis. Saya senang padel sekarang, padel silahkan gitu. Nah, tinggal kuantitas sama dijaga kapasitasnya tadi. Artinya kalau wah olahraganya pengen lebih ini, jangan lupa latihan strength trainingnya, latihan otot dan segala macam. Nah itu usia sudah, olahraganya sudah. Kalau soal nutrisi, memang gampangnya adalah kalsium ya. Kalsium, jadi artinya sesuatu yang berhubungan dengan dairy ya, berarti dari produk gitu, susu atau dagingnya juga bisa gitu. Sama tadi terkena UV. Nah, asal 3 aspek itu dijaga ya, dilakukan dari usia sedini mungkin, nanti si ketebalan tulangnya itu kita udah ada tabungan lah, istilah gampangnya tuh gitu, udah ada tabungan. Jadi pada saat masuk usianya itu osteoporosisnya muncul, sudah banyak nih tabungannya. Jadi walaupun ada yang tergerus, yang bertahan masih banyak Masih gitu, banyak, yang sekarang masih banyak. Karena prinsipnya osteoporosis itu memang tidak mungkin dicegah sebagaimana kita usia itu pasti nambah. Emang pasti terjadi gitu ya? Pasti terjadi nih, tinggal kita memperlambat prosesnya itu, jangan cepet-cepet osteoporosisnya. Jangan 1 bulan kurangnya langsung berapa banyak terus tiba-tiba kita jadi orang yang nggak bisa gerak, mau gerak sakit mau gimana. Jadi kita mencegah seminimal mungkin, biarin aja osteoporosis jalan. Sama kayak kita biarin aja usia nambah nih, tapi kita tetap sehat, tetap strong, kulit tetap bagus, sama tulang juga tetap bagus. Oke, jadi kalau misalnya dia pernah osteoporosis kemudian mengalami patah tulang, ini resiko untuk patah tulang berikutnya jadi lebih tinggi atau kalau kayak begitu betul tuh. Jadi jadi resikonya jadi ada. Artinya kan sebenarnya kayak artinya wah udah pernah patah nih, berarti kan dia yang lain pun tulangnya kurang lebih mempunyai kondisi yang sama. Karena kan nggak mungkin nih osteoporosisnya cuma di paha doang, nggak mungkin tuh. Osteoporosis kan pasti general ya, artinya seluruh tubuh tuh kurang lebih sama. Satu sisi ada weakness, satu kelemahan, dia patah, dia segala macam. Yang lain mempunyai risiko yang sama artinya. Jadi kalau udah patah ini, patah berikutnya kemungkinan lebih terjadi lagi. Jadi ketika dokter memeriksa kadar dari apa istilahnya dok, tulang ini, kepadatan tulang. Tulang, ketika dicek di satu tulang itu akan sama hasilnya di semua tulang atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya representasi kayak tadi saya bilang ya, kita ngecek di 3 tempat, itu tulang belakang, di panggul sama di pergelangan tangan. Nah itu bisa mewakili keseluruhannya gitu. Jadi kalau ada yang wah ada patah di sini atau patah di sini, dengan di situ tuh bisa terkuantifikasi dengan baik gitu. Oh, nanti ada zona-zonanya tuh, ada zona hijau masih bagus artinya, ada yang kuning, ada yang merah. Nah, kalau udah masuk kuning dan merah itu penanganannya, jenis obatnya, harus ngapain pasiennya bisa berbeda-beda. Nah, ini yang mungkin ada baiknya dikonsultasikan nih biar tahu, biar nggak salah lah gitu. Karena takutnya udah harus yang obatnya dan penanganannya agak advance masih dapat yang belum lah, sehingga kayak semacam udah diobati nih tapi kok nggak ngaruh ya. Nah itu yang hal-hal kayak gitu juga kita harus match tuh antara kondisi sama pengobatannya itu
one to one nggak? Oke, artinya kalau misalnya sakitnya di tempat tertentu harus dapat penanganan yang tepat untuk Bener. sakitnya di Bener. bagian tulang yang tepat juga ya. Betul. Oke, dan ini mungkin karena waktu juga nih, kita mungkin mau minta pesan penting dari dokter untuk masyarakat supaya nggak nganggep nih yang namanya osteoporosis, atau mungkin juga ada yang sekarang juga osteoartritis ya, Iya, dari bagian betul. dari tulang juga Dari gitu ya, persendian, dari betul, persendian. betul. Ini tidak dianggap sebagai penyakit normal karena penuaan. Jadi apa tuh pesannya dok supaya masyarakat teredukasi soal tulang dan juga sendinya gitu? Iya, iya. Jadi saya selalu mengatakan ada dua hal lah ya kepada pasien saya. Satu tadi kita sudah cukup singgung, yaitu jangan takut bergerak. Karena bergerak itu kan mungkin kalau kita lihat dari biologi dulu ya, tanda satu makhluk hidup adalah bergerak sebenarnya gitu. Yang kedua, nah soal tulang ya memang harus dari sekarang-sekarang, jangan nunggu ada gejalanya dulu, terutama kita ngomongin osteoporosis. Jadi cari olahraga yang sesuai ya, sesuainya terserah, sesuai peminatan, sesuai budget juga mungkin ya. Oke. Sesuai budget juga. Lakukan itu pasti benefitnya ada. Tidak ada olahraga yang gak punya benefitnya, pasti ada. Jadi lakukan itu buat kebiasaan yang baik, makan yang bagus, kena matahari, dan juga ya hindari mungkin hal-hal yang negatif lah ya, artinya terutama untuk kesehatan, maksudnya kebiasaan merokok dan segala macam, kalau bisa dihindari. Nah dengan begitu tulang tuh akan terjaga dengan baik gitu. Karena yang terakhir ya, tulang itu saya selalu ngomong kepada pasien saya, ini modal buat kerja sama modal buat have fun juga. Betul. Tulang sakit kerja nggak bisa, have fun nggak bisa. Jadi pilarnya itu tulang, badan kita tuh pilarnya tulang. Jadi kadang-kadang tuh suka nggak terlalu udahlah masih kuat. Nah si tulang ini ngomong ke kita cuman lewat kaki, nah itu harus di pay attention. Paling itu aja, 3 itu kalau di benar-benar dipahami dan dilakukan, aman deh tulangnya. Aman gitu. deh. Jadi sebenarnya cukup simple ya dok Simple ya, kok. hidup sehat, olahraga, kena matahari, matahari. makan juga sehat, tulang pasti bakalan kuat Yes, gitu ya. Kecuali betul. ada Ya kecuali ada hal-hal sesuatu tertentu ya, yang tadi misalnya sebut ada genetik musibah lah atau genetik atau apa, itu kan lain cerita ya. Tapi generally ya asal itu tercukupi itu biasanya nggak ada masalah. Dan tulang itu jadi support untuk kita kemana-mana, mau cari kerja, mau berkeluarga, mau jalan-jalan ke luar negeri, tulangnya kalau nggak bagus sih susah juga. Baik, terima kasih dokter Angga Sama-sama, penjelasannya. Ini sama-sama, semoga sama-sama. bermanfaat buat kesehatan Yes, tulang dan mudah-mudahan, juga yang mendengar atas Iya. penjelasan hari ini. Iya. Dan demikian CNN Indonesia Health, saya Lianita Ruhyat pamit. Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa.